Kembalinya Raja Serigala. Bab 133 ambil tindakan. Chen Fan dan Xuan Tian kira-kira seusia, dan mereka belajar tinju pada saat yang sama. Sejak saat itu, Xuan Tian menunjukkan bakat hebat dalam tinju. Saat itu, Chen Fan, putra tertua keluarga Chen, justru sebaliknya. Dia menunjukkan bakat bisnis yang hebat, tetapi seperti orang mugel dalam hal tinju. Xuan Tian dapat mempelajari serangkaian teknik tinju paling dasar setelah menontonnya satu kali saja, tetapi Chen Fan perlu berlatih berkali-kali sebelum ia hampir tidak bisa memulai. Oleh karena itu, dari kecil hingga dewasa, meskipun Chen Fan adalah guru tertua di keluarga Chen, Xuan Tian tidak pernah mengaguminya. Faktanya, setiap kali mereka berduel, dia sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan Chen Fan dan memuaskan keinginan egoisnya sendiri. Oleh karena itu, dia selalu percaya bahwa Chen Fan tidak akan pernah menjadi lawannya. Ketika mereka masih muda, dia dapat dengan mudah mengalahkan Chen Fan, tetapi sekarang, Chen Fan terkekeh dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah menganggap masa kecilku sebagai sebuah fantasi. Sekarang, yang harus paling kau pikirkan adalah jurus apa yang bisa kau gunakan untuk menghadapiku. Karena, bersamaku, kamu hanya punya satu kesempatan." Xuan Tian mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu masih ingat saat aku mengalahkanmu?" "Lalu apa?" Chen Fan menatap Xuan Tian dengan penuh minat. "Aku akan mengalahkanmu lagi dengan gerakan itu. Tentu saja, aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. 8 tahun yang lalu, aku bisa saja menjatuhkanmu dengan jurus itu. 8 tahun kemudian, aku mungkin bisa membunuhmu dengan jurus ini. Tentu saja, sebelum datang ke sini, Nyonya Han datang menemui saya dan mengatakan bahwa dia mungkin membutuhkan orang cacat seperti Anda, tetapi yang pasti bukan orang yang sudah meninggal. Mengingat hal ini, aku akan menunjukkan belas kasihan dan melumpuhkanmu." Begitu dia selesai berbicara, suara Xuan Tian bergetar karena marah. Dia melangkah dengan satu kaki, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, seperti meteor di langit malam, melesat ke arah Chen Fan. Dengan mata telanjang, seseorang bahkan tidak bisa melihat bagaimana Xuan Tian melancarkan pukulannya. Ekspresi wajah Chen Fan kosong. Menghadapi serangan Xuan Tian, dia bahkan tidak berniat melawan. "Dalam 8 tahun terakhir, kamu memang telah membuat banyak kemajuan. Kecepatan dan kekuatanmu telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan 8 tahun lalu. Sayang sekali aku bukan lagi orang yang sama seperti 8 tahun lalu. Aku bisa melihat dengan jelas tujuan dan rencana pukulanmu." Pukulan itu dahsyat, memberikan hantaman yang tak terhentikan, lalu dia menghantam dadaku, membuatku terpental. "Kamu tidak berubah. Kamu selalu ingin menunggangiku dan memamerkan keunggulanmu atasku. Sayang sekali." Semua orang di sekitar tercengang. Kecepatan ini sungguh mengerikan dan tidak normal. Anehnya, Xuan Tian masih mempertahankan kekuatannya saat bertarung dengan Xiong Feng tadi. Dan sekarang, dia akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Di bawah, Yuan Chengyu dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka telah sangat meremehkan kekuatan Xuan Tian. Wang Zicheng tertawa terbahak-bahak, "Chen Fan, kamu orang tidak berguna, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki beberapa bekas luka di tubuhmu? Aku katakan padamu, kau sangat rapuh di hadapan Dewa Perang Xuan Tian. Aku yakin pukulan ini pasti akan menjatuhkanmu di samping si pecundang Yun Feng. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu." Lei Zanlong mencibir, melihat ke arah arena, dan bergumam pada dirinya sendiri. "Chen Fan, kau adalah anak berambut kuning yang bahkan belum menumbuhkan semua rambutnya. Apakah kau pikir kau bisa menjadi tak terkalahkan hanya dengan berkeliaran di luar negeri selama beberapa tahun? Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur. Bagaimana mungkin anak sepertimu bisa menghadapi tuan-tuan keluarga Chen? Bagaimana kamu bisa melawan Nyonya Han?" Akan tetapi, begitu Lei Zanlong selesai berbicara, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Adegan yang terjadi di panggung saat itu membuat seluruh penonton terdiam. Tepat saat pukulan Xuan Tian hendak mengenai dada Chen Fan dengan keras, Chen Fan menyerang dengan ganas dan menangkis tinju Xuan Tian. "Jika kita bergerak lebih cepat, kita mungkin masih punya kesempatan." Xuan Tian tercengang. Ketika dia menjatuhkan Chen Fan tahun itu, Chen Fan sama sekali tidak bereaksi dan menyadari bahwa dia akan menyerang dadanya. Tapi sekarang, lalu kenapa? Kalau begitu, kedua tangan dan dadamu akan lumpuh. Xuan Tian mengerahkan kekuatannya dengan kasar. Chen Fan mengangkat bibirnya, apakah itu kekuatannya? Xuan Tian kembali tercengang. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap Chen Fan. Untuk sesaat, firasat buruk merasuki diriku. Dia ingin segera mundur, tetapi sayangnya telapak tangan Chen Fan sedang mencengkeram tinjunya dengan erat seperti magnet. "Baiklah, satu gerakan selesai, giliranku." Chen Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya setajam pedang tertuju pada Xuan Tian. Bab 134, menyerah. Chen Fan perlahan mengepalkan tangannya dan meremasnya kuat-kuat. Dengan sekali klik, pukulan Xuan Tian seperti menghancurkan tahu, darah dan daging berhamburan keluar. Sebelum Xuan Tian sempat bereaksi, tangan Chen Fan yang lain terkepal dan menekan dagunya. Itu kecepatan. Engah. Xuan Tian terlempar lebih dari 5 meter. Pukulan ini sangat familiar.
Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan pukulan ini untuk menjatuhkan Xiong Feng. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah itu, dia merasakan kekuatan pukulan ini. Terlebih lagi, kekuatan pukulan ini jauh lebih berat daripada kekuatan pukulan yang dia gunakan untuk memukul Xiong Feng. Giginya berserakan di tanah dan di udara. Ada penyok di dagu. Ledakan. Xuantian terjatuh ke tanah bahkan tanpa kekuatan untuk melawan dan mati secara heroik. Diam. Suasananya sunyi senyap. Seolah-olah Anda bisa mendengar suara jarum emas jatuh ke tanah. Wang Dongshan dan Wang Zicheng sangat terkejut hingga mereka berdiri di sana, tenggorokan mereka terasa seperti tersangkut. Mereka tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Prajurit utara yang arogan, Dewa Perang Xuantian, sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Hanya beberapa detik yang lalu, dia masih penuh energi di atas ring, memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Beberapa detik kemudian, dia mati. Yuan Chengjiu, Su Ping dan Su Jiao juga tercengang. Saat Xuantian mengeluarkan momentumnya yang menggemparkan, mereka merasa khawatir terhadap Chen Fan. Namun, dalam sekejap mata, kekalahan berubah menjadi kemenangan dan Xuantian meninggal. Ah Jiao menyuapkan apel itu ke mulut Lei Zanlong, tetapi Lei Zanlong menolak untuk menggigitnya. Wajahnya sepucat kertas. Ia tidak pernah menyangka bahwa murid yang telah ia latih dengan saksama, yang menganggap dirinya paling dekat kekuatannya, ternyata tidak mampu bertahan lebih dari 2 jurus di hadapan Chen Fan. Apa saja yang dialami Chen Fan di luar negeri selama bertahun-tahun? Mengapa dia begitu bejat? Pada saat ini, dia tampaknya mengerti mengapa Miyamoto Heiji tampak begitu tersesat dan tidak berjiwa ketika dia kembali ke utara. Memikirkan nasihat Miyamoto Heiji sebelum datang ke kota Dongjiang, yang mengatakan kepadanya agar tidak meremehkan musuh, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Di akhir babak ini, tidak ada pembawa acara yang naik panggung untuk mengumumkan pemenang. Tak satu pun pihak mengatur waktu istirahat sejenak bagi para pemain. Sebab, saat Chen Fan berdiri di atas panggung, dia bagaikan seorang raja yang memerintah rakyatnya. Tak seorang pun berani maju dan berkhotbah, atau membujuk mereka untuk beristirahat. Arena kecil itu telah menjadi medan pertempuran Chen Fan. Siapapun yang mendekat akan terbunuh. Chen Fan memandang Lei Zanlong dari keluarga Wang dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk pergi, tetapi kamu mengabaikan kata-kataku. Lei Zanlong, aku penasaran, apakah kamu takut mati? Pada saat ini, Lei Zanlong sepertinya mendengar lonceng kematian. Dia membeku di tempat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, seakan-akan seluruh tenaga dalam tubuhnya terkuras habis. Seluruh tubuhnya lemas dan ia terduduk di tanah. Ayah dan anak keluarga Wang belum pernah melihat Lei Zanlong begitu frustrasi. Tidak, ini bukan lagi sekedar rasa frustrasi, ini sudah mencapai tingkat setan mental. Mulai sekarang, selama Chen Fan ada, Lei Zanlong tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya. Tuan Lei, kita belum kalah, kita belum kalah. Chen Fan hanya menang 1 ronde, dan kami juga menang 1 ronde. Kami masih punya kesempatan. Sekarang, yang kita butuhkan hanyalah Master Lei naik ke panggung dan bertarung sampai mati dengan Chen Fan, dan kita akan menang. Wang Zicheng juga buru-buru berkata, ya, Tuan Lei, kita masih punya kesempatan. Dia, Chen Fan, hanyalah anjing penjaga pintu. Dia tidak sebanding denganmu dan tidak dapat bersaing dengan Tuan Lei sama sekali. Tuan Lei, silakan naik ke panggung sekarang dan hajar Chen Fan sampai babak belur. Namun, Lei Zanlong sudah kehabisan darah dan tidak punya keinginan untuk bertarung. Ia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Chen Fan dan tidak selevel dengan Chen Fan. Kita kalah. Hentikan sekarang. Kita bukan tandingan Chen Fan. Bersambung.